tes moderasinya, dan juga kelompok 8 dan juga kelompok 11 ya, terkait materi BMT atau garis miring koperasi syariah ya. Nah, ini kalian bisa cek lah ya slide-nya, tapi saya ini akan menyajikan hal yang sebenarnya relatif agak berbeda dari slide itu ya. Jadi gini, ini bisa ini juga tuh, bisa ini dulu nggak? Semua on cam semua, on cam semua. Titi Rohimah, mana Titi Rohimah nih? Titi Rohimah, Wahyudin, Sauki, Diki Chandra. Diki Chandra ini gubernur itu Bupati Garut bukan? Ada, ya mirip Pak Bupati Garut, namanya juga di sana. Oh itu, kira Akbar, Diki, Ispandi mana nih Ispandi? Ersa, Zafira, Izudin. Ahmad, Olga, Zafira. Jadi gini ya, ini di RPS kita, ini namanya Koperasi Garis Miring BMT. Kalau udah BMT gak usah pakai syariah lagi sebenarnya. Kalau BMT kan konsep syariah ya, Baitul Mal Tamwil. Koperasi syariah. Nah, tadi ada pertanyaan dari Olga, kalau nggak salah ya, ke kelompok 11 ya. Ini koperasi apa BMT ya, gitu ya? Koperasi BMT gitu. Kira-kira apa sih yang benar? Yang bisa jawab nggak? Atau salah dua-duanya atau benar dua-duanya? Bisa menjawab nggak? Ini Rizka nih. Mau jawab bukan tadi? Rizka Nauli mau jawab kan? Mana? Koperasi apa BMT yang benar? Oh, yang berisik ya. Koperasi atau BMT, Rizka? Setahu saya bisa dua-duanya gitu, Pak. Ada dua-duanya. Yang lebih update yang mana? Yang lebih update? Koperasi ya kayaknya, Pak. Secara kelembagaan ya. Iya. Secara kelembagaan. Jadi gini sebenarnya ya, dua-duanya itu konsepsi ekonomi ya, kooperatif ya. Nih. Dan dua-duanya juga mengalami degradasi nama. Kenapa saya bilang gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Di Indonesia ya, degradasi nama. Ini saya kuliah koperasi, pernah satu semester saya pernah kuliah ekonomi koperasi dan UMKM. Ngajar maksudnya. Nah ini ada degradasi nama, baik koperasi ketika itu masuk ke Indonesia, atau BMT ketika definisi yang kita lihat itu sebagai BMT. Ini Titi Rohimah, ini kenapa? Ini kenapa Titi Rohimah nih? Kameranya nggak jalan? Zafira juga? Titi? Maaf Pak, kamera laptop saya rusak. Titi nggak ada Titi nih? Titi nggak ada ya? Kang, Pak. Hah? Titi sedang izin ke belakang. Oh, ke belakang. Isfandi, Ersa nggak ada nih. Coba, ada yang bisa jawab nggak? BMT mengalami degradasi nama, degradasi makna ya. Yang namanya sama, maknanya beda gitu. Bahkan degradasi. Kalau berarti degradasi penurunan ya. Kalau misalnya di Liga Inggris itu MU degradasi, nggak mungkin kayaknya ya. Yang misalnya degradasi. Jadi penurunan nama gitu kan. Atau Liverpool mungkin ya sekarang ya. Mungkin ya.
Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Pak, izin jawab. Siapa? Devita, tapi kalau salah, maaf ya Pak. Nggak Tebak aja. apa-apa, mahasiswa salah nggak apa-apa. Kalau nggak salah, BMT di Indonesia sendiri belum ada peraturannya. Jadi mereka itu pakai peraturan dari koperasi, Pak. Oke, bukan itu. Saya bukan nanya itu. Definisi BMT yang benar itu apa sebenarnya? Terus koperasi yang benar itu seperti apa? Ya itu kan realitas seperti itu. Betul, itu sebenarnya jawaban dari Olga ya tadi ya. Nanya, ini yang benar tuh BMT apa koperasi? Ya karena nggak ada payung hukumnya, ya udah dikoperasikan semua. Jelas? Ya yang dulunya namanya BMT, yang dulunya namanya BMT. Jadi di tengahnya ada koperasi BMT. Saya punya ini di daerah dekat Darmaga sana di Cemplang ya. Dulu namanya BMT Khidmatul Ummah. Kemudian karena mesti ada payung hukum, kemudian namanya koperasi BMT, KBMT, koperasi BMT, koperasi Baitul Mal wa Tamwil. Makin aneh aja itu. Nah sekarang sudah berubah namanya sebentar ya saya cek, KSSP kalau nggak salah ya. Namanya itu sekarang, kelihatan ya. Nah saya Google KBMT, sekarang namanya udah KSSP ya. Dulu KBMT, dulunya BMT Betul Ummah. Ditambah jadi koperasi karena harus ada payung koperasi. Nah sekarang berubah menjadi KSPPS, koperasi simpan pinjam berarti ya. Karena penjenisan koperasi itu harus ada jenisnya, apakah koperasi produksi atau koperasi simpan pinjam dan seterusnya. Jelas ya? Itu dari sisi kelembagaan memang seperti itu. Tetapi pertanyaan saya bukan di situ. Oke, kita kalau koperasi udah pasti degradasi ya. Yang namanya koperasi itu seperti halnya Stiglitz nih ya. Pas Stiglitz itu peraih Nobel ya. Stiglitz itu peraih Nobel nih. Stiglitz itu bilang bahwa model ya, cooperatives ya. Jadi kooperasi ya. Itu sebenarnya alternatif to trickle down economics. Jadi memang harus kooperasi. Sebenarnya bukan korporatokrasi, bukan konglomerasi. Kalau ingin kita itu bukan model konglomerasi kemudian di trickle down seperti halnya zaman Orde Baru. Jelas ya? Nah, tetapi itu degradasi makna dari koperasi ketika kita anggap bahwa koperasi itu sebagai koperasi berarti simpan pinjam gitu kan. Terus di mana yang ada di desa-desa gitu kan. Yang pokoknya yang jelek-jelek ke situlah pokoknya dibanding dengan BCA atau ya, pokoknya yang apalah marginal-marginal lah pokoknya. Padahal kalau kita cek, saya sebenarnya ingin bahas BMT-nya, tapi koperasi dulu deh ya. Koperasi dulu nih ya. Saya share ya salah satu kuliah saya di market share cooperatives in the European Union. Ini 2010 ya. Kalau market share sekarang juga nggak terlalu jauh lah ya. Nih, bayangkan. Ada yang bisa jawab nggak? Bisa baca nggak ini? Ada yang bisa baca nggak? Diki. Karena kamu ini nggak bisa menampakkan wajahmu. Apa ini? Bacanya apa? Bacanya ya Pak, itu kayak market share itu Pak. Ya, maksudnya apa? Kayak penjualan bukan sih? Kayak ada wine, daging babi, gula, apalagi ya itu produknya. Tapi ini coba lihat angkanya apa itu artinya? Kayak ininya Pak. Iya, kayak persenan penjualannya bagaimana Pak? Ya iya, coba lihat analisa angkanya. Angkanya apa artinya? Iya. Artinya Pak,
Eh, Ini saya tanya artinya. angka yang mana, Pak? Ini ada angka nggak situ? Ada Ada angka yang nggak? persenan doang. Tapi Itu angka bukan? ada Ya, apa artinya? angka. Artinya 30%. Gimana ya? Halo, ada suaranya nggak, Pak? Ada, terus aja terus. Apa artinya apa ini? Oh, Ada yang bisa jawab nggak? Wah, artinya Diki tuh ini gak ada arti. kayak Apa artinya? ada, Pak, sebenarnya artinya, tapi kurang paham aja. Aduh, masih Gini, Pak. sekarang. Saya cek deh ya. Coba Ya, coba untuk dairy. Dairy itu apa? diri. Mana ya? Oh, itu. Wah, itu melonjak, Pak, sekitar 55%. Melonjak mana? Gak ada melonjak. Ini bukan tahun kok. Itu 55%, Pak, penjualannya. Bukan sih? Gimana sih? Waduh, coba ada yang bisa jawab nggak? Coba Pak saya jawab, Pak. Siapa? Ya, silakan. Kalau yang saya lihat sih di sini tuh jadi ini market share dari penjualan produk-produk koperasi di Eropa ya, Pak ya? Ya, sektor ya. Ya, Jadi dari berbagai dibandingkan dengan macam sektor sektor yang dan lain. produk. Ya enggak sih? Ya, untuk masing-masing produk ini, market share koperasi ada itulah masing-masingnya. Ya, Gimana, Pak? untuk masing-masing produk sektor ini ya, ini market share koperasi. Berarti dairy berapa persen? 50, 55%. 55, 56 gitu ya. Artinya Ya. di European Union, bahwa market share itu dikuasai oleh koperasi untuk dairy. Susu ya gitu ya. Dan yang lainnya mungkin ada yang di atas 40% ya. Untuk apa nih? Fruit, vegetables ya. Ini wine ya, ini fruit agriculture ya. Terus apa nih? Market on average bahkan di atas 40%. Yang lainnya berarti kan perusahaan-perusahaan besar. Tes ya. Jadi ini luar biasa loh sebenarnya. Koperasi itu kalau di European Union ya, ini Uni Eropa. Nah, kemudian di Indonesia didegradasi maknanya menjadi ya simpan pinjam gitu kan. Sebenarnya koperasi itu bisa produksi, bisa salah satunya bisa simpan pinjam ya. Jadi koperasi itu bisa sebagai perusahaan sebenarnya. Ya, itulah kenapa namanya BMT. Nah, sekarang saya balik tanya ya ke kalian nih. BMT itu apa sih sebenarnya? BMT ya, Pak? Ya, baik apa kepanjangan apa tuh? BMT ya Baitul Mal wa Tamwil, kalau nggak salah. Baitul Mal wa Tamwil. Itu ada dua makna di situ. Itu ada kayak dua lembaga sih kalau yang saya tahu, Pak. Ya, apa? Lembaga apa? Lembaga kayak lembaga zakat sama lembaga keuangan. Oke, Baitul Mal. Itu mal itu kalau Mal itu harta. definisi berarti kan rumah harta. Rumah harta ya. Iya, Jadi ya rumah perbendaharaan harta kayak gitu. negara gitu kan. Atau Nah, perbendaharaan iya, komunitas. Ada tamwil. Ada tamwil ya. Berarti kan ini kayak ZIS masuk ke Baitul Mal. Ya. Tamwil itu berarti kan kalau bahasa Arab ya, mal itu kan hartanya. Kalau tamwil itu kan mawala yumawilu tamwilan. Jadi mengembangbiakan harta lah gitu ya. Jadi menginvestasikan harta, kemudian ini bisa tumbuh berkembang. Makanya ada fungsi tijari, ada fungsi komersial. Coba dalam konteks negara, sebenarnya konsepsi BMT ini adalah konsepsi negara sebenarnya. Awalnya itu di zaman Khalifah, misalnya Abu Bakar, ya Umar, dan seterusnya, itu adalah konsepsi negara. Jadi yang disebut Baitul Mal itu adalah apa kira-kira? Kementerian apa kalau kalian menganalisa menteri?
Kementerian apa? Dan sosial, Pak. Kementerian Sosial boleh. Kementerian apa lagi? Kementerian apa lagi? Kementerian Keuangan. Kalau Tamwil, kementerian apa kira-kira? BUMN. Enggak. Kementerian BUMN enggak? Karena BUMN itu mengelola aset negara, mengelola kekayaan negara, kemudian itu ada dikelola oleh negara, kemudian menghasilkan menghasilkan ya profit gitu kan, kemudian profitnya dibalikan lagi ke negara gitu kan. Jadi sebenarnya konsepsi BMT itu luar biasa maknanya. Bukan BMT yang ada di desa-desa gitu kan. Yang kita kesannya itu marginal dan seterusnya. Nah, itulah kenapa alasan awalnya namanya BMT di Indonesia itu karena dulu gitu kan. Ya udah kita buat BMT lah, pesantren buat BMT, masjid buat BMT, segala macam buat BMT, ya setidaknya di desa itu. Di desa itu kita punya aset ya, uang yang dikelola bersama gitu kan. Kemudian uang ini ada yang sifatnya sosial ya, tabarruk gitu kan. Kemudian ini jadi ZIS gitu kan. Nah, itu atau tabarruknya nggak konsumtif tapi dipinjamkan, tapi qardul hasan, karena kan nggak boleh, kalau qard kan nggak boleh ada tambahan kan. Nah, itu baitul mal namanya. Nah, tamwilnya ya berarti kan ada akad-akad komersial gitu kan. Ya, business and profit oriented. Jelas ya. Nah, kemudian secara kelembagaan sejarahnya nih. Jadi tujuan BMT kan gini. Ya, usaha ekonomi rakyat itu kan, UMKM tujuannya ya. Berarti kan kualitas usaha, berarti kan tidak hanya bank loh. Berarti kalau BMT itu sebenarnya makanya lebih cocok itu koperasi. Benar nggak? Yang dulu sudah ada berserakan banyak itu ya di Indonesia ya, yang pesantren punya, pesantren A punya, pesantren B punya, masjid A punya, masjid B punya, dan seterusnya, banyak sekali walaupun kecil-kecil gitu kan. Ya udah kita jadikanlah ini yang paling mirip koperasi. Makanya konsepsi BMT kemudian dikawinkan dengan koperasi. Dan kebetulan namanya koperasi itu kan ada Kementerian Koperasi namanya. Dan UMKM. Makanya kemudian namanya KBMT. Itu sejarahnya. Ya, jadi ada usaha bisnis mandiri. Apa bedanya dengan bank? Ya beda dong. Kalau bank kan dia hanya simpan, pinjam gitu kan, atau sifatnya pooling dana kemudian disalurkan lagi. Nah, KBMT lebih luas dari itu karena secara bisnis namanya koperasi, bahkan jenis-jenis koperasi akan banyak. Itu kan fleksibel gitu. Ya, walaupun BMT sendiri dalam perkembangannya ujung-ujungnya kayak KSPPS itu, koperasi simpan pinjam lagi, ujungnya kayak mirip kayak bank lagi gitu. Ya. Jadi itu sejarahnya ya. Jadi ini bisa kalian baca deh ya. Saya nggak fokus ke sini. Itu bisa dibaca. Ini diujiankan juga gitu ya. Nah, ini kenapa? Tadi ada yang belum bisa jawab. Kenapa sih ini namanya BMT apa koperasi? Ingat, jangan kita samakan nama BMT koperasi ini dengan terminologi yang sejatinya gitu ya. Karena koperasi itu ada beda, BMT itu akan berbeda. Sebab koperasi itu konsepsi negara itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, ya, kementerian yang lainnya bahkan ya, ketenagakerjaan, karena kan yang mengelola dana pensiun itu coba kalian googling sajalah, koperasi dalam kejayaan atau masa Khalifah atau masa Abu Bakar gitu ya, atau masa-masa kejayaan Islam. Itu pasti merujuknya adalah bagaimana pengelolaan negara. Ya, bukan lembaga keuangan. Bukan lembaga keuangan. Tapi ya bolehlah, silakan kalau skopnya mikro gitu ya. Mirip-mirip gitu, karena tidak harus negara tapi cukup misalnya desa tersebut atau kecamatan tersebut atau sifatnya wilayah tertentu. Yang besar itu di Indonesia sekarang ya,
Ini ada Pinbook, bisa kalian baca. Pinbook ini sebenarnya inkubasi bisnis ya, di mana di dalamnya itu lebih banyak BMT ya, jadi mensupervisi dan membina BMT gitu ya, banyaknya gitu ya. Nah, itu Pinbook ini didirikan oleh ICMI dan MUI ya. Nah, sekarang sebenarnya sudah independen, jadi bukan komisarisnya juga, ini dulu inisiatornya saja gitu ya. Nah, itu Pinbook ya. Jadi karena ini sebenarnya yang relatif lebih ini ya, Pinbook ini relatif lebih ke bisnis kan. Kalau KSSP kan mirip dengan apa bedanya KSSP dengan KSSPS gitu ya, dengan bank gitu kan, mirip, sebenarnya mirip, pengelolaannya sama gitu kan. Makanya tadi di presentasi pertama kan dilihat kinerjanya itu kan ROA gitu kan, kayak bank aja kan, sama gitu kan. Sebenarnya kalau kita masuk ke koperasi itu beda lagi nanti kinerjanya ya. Kinerjanya itu akan berbeda. Badan hukumnya, mayoritas BMT sekarang badan hukumnya adalah koperasi. Makanya namanya ya KSPPS. Bahkan BMT-nya sekarang sudah hilang. Rata-rata sudah hilang. Karena apa? Nggak boleh secara ini, nggak boleh. Karena kalau dia mengelola lazis, baru boleh BMT dia. Benar nggak? Kalau dia mengelola zakat, infak, sedekah, ada ini, baru boleh dinamakan BMT, KBMT misalnya. Tapi kan rata-rata jarang. Makanya orang kebanyakan sekarang itu namingnya, penamaannya dalam aktanya, dalam nomenklatur itu koperasi simpan pinjam syariah ya, atau koperasi pembiayaan syariah lah gitu. Yang dulunya namanya BMT itu. Jelas ya? Jadi ini supaya kalian tahu. Nah, kebanyakan BMT itu ya, kebanyakan memang di Jawa ya. Jawa Barat paling banyak nih. Ya. Di Jakarta juga banyak. Nah, ini di Jawa Timur nih. Jawa Timur ya. Jawa Timur yang banyak. Nah, makanya saya sini nih, kalian bisa cek ya. Yang paling berhasil itu salah satunya, ini berapa menit nih? 6 menit. Cukup ya. Kedengeran nggak? Dengeran nggak? Dengar nggak? Belum ada, Pak. Oke, berarti saya ini dulu ya, stop dulu ya. Coba kalian baca dulu. Ini salah satu BMT ya, BMT yang paling nomor wahid lah di Indonesia. Asetnya triliunan, ya, tidak marginal lah, punya bisnis. Ya, kita baca ya, kita cek ya. Setia memberikan sinarnya untuk bumi, BMT UGT Sidogiri akan terus berusaha mengembangkan ekonomi umat berbasis syariah. Lahir di lingkungan pesantren pada era 2000-an, BMT UGT Sidogiri bercita-cita mewujudkan budaya ta'awun di bidang sosial ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri berdirinya tidak lepas dari berdirinya koperasi-koperasi sebelumnya yang ada di Sidogiri, yaitu pada tahun 1961 berdiri koperasi yang dinamakan dengan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. Bersamaan dengan itu berdirilah ada koperasi simpan pinjam syariah Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah, disingkat dengan BMT MMU, tepatnya pada bulan Juli 1997. 3 tahun kemudian berdiri koperasi lagi yang dinamakan dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri pada tahun 2000, di mana badan hukum yang kami dapatkan pada saat itu adalah badan hukum level Provinsi Jawa Timur. Adapun misi daripada koperasi ini adalah bagaimana agar supaya
Koperasi ini bisa menjalankan syariah Islam di bidang muamalat atau di bidang ekonomi. Juga berhasil masuk nominasi 12 koperasi triliuner di Indonesia. Saya bergabung dengan BMT sejak tahun 2002. Alhamdulillah selain aman, penghasilan meningkat dan barokah. BMT UGT Sidogiri akan terus istiqomah berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat dan saka guru perekonomian nasional dengan menggarap segmen market mikro. Beberapa sektor real unggulan yang menjadi concern BMT UGT Sidogiri antara lain pedagang pasar, pelaku home industri, nelayan, petani. Saya bergabung di BMT Sidogiri mulai tahun 2014 dan alhamdulillah sekarang usaha saya semakin lama semakin berkembang dan alhamdulillah sekarang udah produksinya udah ke luar kota dan luar Jawa. Saya bergabung dengan BMT UGT Sidogiri mulai 2010. Manfaatnya saya menabung di BMT UGT Sidogiri dengan aman, mudah, barokah. BMT UGT Sidogiri menjelajah pelosok negeri hingga kepulauan terpencil yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan demi mendukung perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini selaras dengan cita-cita pemerintah terhadap kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi sosial yang berkualitas. Walau rintangan membentang, semangat militan terus dikobarkan demi mengemban amanah umat. Membudayakan rasa saling berbagi, peduli, dan empati sebagai wujud amaliyah sosial. Menerapkan nilai-nilai budaya syidik, tablik, amanah, dan fatonah dalam mengelola usaha demi mewujudkan cita-cita bangsa, baldatun toibatun warobun gofur. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada BMT UGT Sidogiri atas partisipasinya dan sumbangsihnya dengan menyumbang 1 unit mobil ambulan yang nantinya akan kami peruntukkan sebagai operasional kesehatan di daerah Pamekasan dan Sumeneb. Semoga BMT UGT jaya selalu dan berkah. BMT UGT Sidogiri memelihara amanah, meraih barokah.
Itu ya. Jadi itu salah satu yang berhasil lah ya, yang bagus itu ya dari sisi pengelolaan. Dan memang pesantren Sidogiri ini memang sudah lama ya. Nanti saya share lah ke kalian. Nanti ini juga ada satu video lagi, tapi kayaknya nggak cukup nih waktunya. Ya, jadi jelas ya. Jadi ini aset size. Bisa kalian sebenarnya ada yang lebih update ya. Bisa kalian cek di sini. Sorry. Ini ada laporannya ya dari KNEKS. Kalian bisa nanti saya share ya ke grup ya. Ini statistik ya. Statistik keuangan mikro syariah ya. Kalau kalian ingin yang tertarik dengan dengan keuangan mikro nih, masuk ke sini. Ya, di samping dari juga ada dari OJK juga ada ya, keuangan mikro ya. Ini lebih ke arah ke strateginya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini mekanismenya karena ini koperasi ya, berarti cek saja bagaimana itu koperasi itu harus ada gitu. Bagaimana mekanisme atau bisnis proses koperasi ya. Jadi kalau di BMT tentu saja harus jadi anggotanya dulu kan. Jadi harus kalau ingin pinjam di situ ya atau pembiayaan itu harus pinjam dulu, harus jadi harus nabung dulu di sana gitu ya. Ini mirip pokoknya dengan koperasi, kalian cek saja ya undang-undang koperasi itu seperti apa. Karena memang secara kelembagaan itu yang paling mirip dengan BMT itu koperasi, sehingga kemudian ini di bawah Kementerian Koperasi ya, di bawah Kementerian Koperasi adanya gitu ya. Nah, prinsip-prinsip koperasi kalian bisa cek ya, bisa baca jenis-jenis koperasi gitu ya. Ini bisa nih koperasi itu bisa, makanya tadi hanya koperasi simpan pinjam itu sebenarnya salah satu saja daripada jenis koperasi gitu ya. Bahwa koperasi itu bisa juga adalah koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi ya. Bisa juga koperasi penjualan atau pemasaran, bisa juga koperasi produksi, misalnya koperasi KPPS yang di Pangalengan itu ya. Bisa juga koperasi jasa ya. Bisa juga koperasi jasa. Fintech kira-kira gimana kalau fintech di kita? Amanah, kalau kalian cek ya, Amanah fintech itu dia masuknya ke BMT ternyata, lembaga kalau kalian cek ya Amanah ya. Amanah ini BMT ya, BMT gitu ya. Jadi pembiayaannya itu sebenarnya asesmennya oleh BMT. Cuman Amanah itu crowdfundingnya disediakan platform. Jadi kalian kalau ingin menjadi ingin membuat misalnya fintech gitu ya, bagaimana secara kelembagaan secara realnya, ya itu harus melalui koperasi ya. Jadi koperasi simpan pinjam atau koperasi produksi dan seterusnya. Itu jadi payung hukumnya harus jelas dulu gitu ya. Ya. Nah, jenis koperasi juga ada primer, sekunder, koperasi pusat, gabungan koperasi, induk koperasi. Tadi Sidogiri levelnya kan tadi Jawa Timur ya. Jawa Timur bahkan lebih dari itu kayaknya. Jadi pusatnya Jawa Timur tapi dia bisa ke seluruh Indonesia. Saya kemarin waktu ke Pontianak ada itu. Di Pontianak di daerah sekitar Pontianak itu ada koperasi Sidogiri itu ya, BMT Sidogiri itu. Jadi luar biasa bahwa ini potensial untuk bisa dikembangkan sebagai alternatif daripada bank syariah gitu ya. Kalau bank syariah kan hanya skopnya financing ya. Tapi kalau BMT itu lebih ke bisnis operator juga bisa ya, karena mereka memiliki bisnis ya, berproduksi, berkonsumsi itu bisa gitu. Dengan adanya dengan bahwa bentuk badan hukumnya adalah koperasi gitu ya. Nah, kebanyakan nanti simpan pinjam gitu ya. Makanya KS PPS itu tadi ya. Manajemennya sama dengan manajemen koperasi ya, secara undang-undang, hanya ini syariah ya. Tentu saja kalau syariah prinsip-prinsipnya adalah bagi hasil jual beli ya, tanpa ada berbasis ribawi. Oke ya. Nah, terakhir tadi ada pertanyaan terkait kok kenapa ya BMT ini banyak yang kolaps ya, koperasi syariah juga banyak yang kolaps. Ini dijawabnya dengan
dengan ini, ya. Dengan kenapa orang tidak mau menjadi anggota koperasi? Sebagai orang yang punya rasionalitas ekonomi, tentu mereka memperlihatkan manfaat dan biaya, ya. Melihat manfaat dan biaya. Kalau manfaatnya dirasakan besar, maka mereka akan bertahan dalam koperasi itu. Kalau biayanya terlalu lebih besar dari manfaat, maka mereka exit dari koperasi itu. Ya, mereka akan exit dari koperasi itu. Jadi itu kira-kira, berarti kan kalau banyak koperasi kolaps itu ya, berarti kan bagi mereka gitu ya, koperasi manfaat itu, nah ini ya, atau keunggulan atau advantages daripada koperasi itu masih lebih rendah daripada biaya atau disadvantages yang mereka rasakan, sehingga wajar mereka exit. Beda hal misalnya dengan konteks Sidogiri tadi, karena dirasakan banyak manfaatnya gitu ya, insentif yang diraih banyak ya, advantages-nya lebih banyak dari disadvantages-nya, maka mereka akan tetap masuk ya, yang baru yang belum masuk yang sudah ada tetap di sana ya, atau bisa meningkatkan meningkatkan kegiatannya atau keterlibatannya dalam koperasi tersebut. Jadi analisanya seperti itu ya. Kenapa banyak koperasi tadi KS 212 ya. Yaitu hiraukanlah masalah-masalah politik dan seterusnya. Tapi kan kalau advantages-nya lebih besar dari manfaatnya, maka itu akan tetap ada gitu. Itu kira-kira analisa ekonominya ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau slide bisa kalian baca dah ya. Teori koperasi saja itu. Ya. Ada juga di YouTube saya tuh banyak tuh kuliah, saya upload semua tuh. Kuliah koperasi ya. Kalau kalian ingin belajar ya. Menarik ya, koperasi itu ternyata pantas ya. Kalau di luar negeri itu kayak Stiglitz tuh ya, merekomendasikan bentuknya bukan korporatokrasi, bukan konglomerasi, tetapi kooperasi. Karena apa? Itu timbul ya. Ini jargon-jargon Orde Baru, jargon-jargon Orde Lama zaman dulu ya, bahwa itu dari kita, oleh kita, untuk kita gitu kan. Ya itulah balik lagi ke ide dasar pendirian koperasi itu. Dan itu memang yang sudah lepas sekarang ya. Nah, di sini peranan ekonomi syariah tentu saja ya, buatlah role model seperti Sidogiri itu. Ya. Ke depan kalian kan generasi milenial ya, membuat hal-hal yang baru. Mungkin konteksnya gak mesti seperti Sidogiri, tapi sekarang kan dengan crowdfunding ya, dengan adanya fintech, dengan adanya mekanisme yang lebih leluasa gitu ya, baik menjaring dana atau juga financing gitu ya, bisa kita kembangkan secara lebih luas gitu ya, dengan unsur zaman now gitu ya. Jadi koperasi zaman now itu mungkin akan berbeda gitu ya karakternya dengan KUD ya, yang kita anggap koperasi unit desa gitu kan. Yang sekarang sudah banyak kolaps. Silakan, siapa ini? Amrullah ya, Ahmad. Tanya. Ya Pak, mungkin sedikit bertanya aja terkait pengawasan syariah dari KSPPS atau BMT di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Ada DPS. Saya pernah ikut itunya, pernah ikut sertifikasinya. Jadi DPS itu di bawah DSN ya, di bawah DSN. Memang mirip lah dengan DPS bank perbankan ya. Ada 3 sebenarnya pengawas syariah itu. Kalian bisa nih sebenarnya mengajukan ke departemen. Jadi bisa in-house training atau apa gitu ya, di luar konteks kuliah. Jadi kalian bisa certified Dewan Pengawas Syariah Koperasi ya, atau Dewan Pengawas Syariah BPR ya, BPRS gitu ya, atau Dewan Pengawas Syariah bank ya. Ada satu lagi sebenarnya Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal. Jadi ada 4 lah kira-kira. Tapi kalau koperasi itu biasanya digabungkan dengan koperasi syariah ya, digabungkan dengan BPRS. Ini karena mungkin skopnya kecil gitu, karakternya juga mirip gitu ya, maka trainingnya, sertifikasinya itu sama ya. Jadi antara koperasi dengan BPRS itu
sertifikasinya sama. Nah, ada lagi DPS perbankan ya, dan pasar modal berbeda. Ada ya, ada itu bahkan semua sekarang itu harus disertifikasi semua. Jadi nggak boleh lagi ada KPP koperasi syariah gitu ya yang nggak punya DPS dan harus tersertifikasi. Ya bisa bahaya nanti. Bisa nanti banyak sekarang kasus koperasi yang namanya syariah atau apa padahal itu bodong gitu kan. Kayak bank-bank keliling itu banyak loh yang namanya syariah sekarang, tapi padahal itu hanya mendompleng nama saja. Makanya itu peranan Dewan Pengawas itu sangat kuat. Itu Ahmad. Aam ya, panggilannya Aam kan? Ya betul Pak. Ya. Ya kan ada pertanyaan lagi? Jadi kalian boleh punya cita-cita jadi ini ya. CEO ya, CEO koperasi. Ya. Saya punya teman ini belajar kalian ya. Teman namanya Al-Ittifaq ya, pesantren Al-Ittifaq. Bentuknya koperasi. Al-Ittifaq itu besar ya, proyek pesantren percontohan lah di Jawa Barat bahkan Indonesia, dan itu jadi role model pesantren-pesantren ya. Ada anak bimbingan saya juga masuk ke sana penelitian skripsinya ya. Saya udah jangan pakai ketua koperasi atau direktur koperasi, udah namanya CEO saja. Kayaknya beliau itu namanya CEO Al-Ittifaq Cooperatifs ya, Al-Ittifaq Alif ya, Al-Ittifaq Cooperatifs. Wah, gitu kan. Boleh kan? Karena koperasi itu sebenarnya pengusaha kan, perusahaan gitu sebenarnya. Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, bisa berproduksi, bisa berkonsumsi gitu kan. Bahkan koperasi itu kan bisa skalanya kecil, bisa gabungan antar koperasi, bisa induk koperasi. Ya. Makanya kenapa di Uni Eropa yang tadi saya sebut bahwa share dari banyak sektor ya, produk-produk itu luar biasa, share koperasi itu sangat kuat gitu. Ya sangat kuat karena apa? Yang mereka berkelompok gitu ya. Petani di sana tuh sangat kuat daya tawarnya. Kenapa? Karena mereka berkelompok. Ibarat satu sapu lidi gitu kan. Kalau lidi satu kan putus, benar nggak? Gampang udah. Coba kalau lidi digabungkan jadi sapu kan, wah, susah kan? Nah harus seperti itu. Nah seperti itu. Bahkan di antara koperasi kemudian bergabung lagi menjadi semacam sidogiri itu kan. Jadi posisi daya tawar ya, baik dia sebagai konsumen atau dia sebagai produsen itu kuat. Tanpa bergabung, tanpa jamaah itu sangat rentan gitu ya. Makanya al-jama'atu barokah ya. Berjamaah itu barokah ya. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam gitu katanya. Yang hak tanpa ikatan yang kuat, tanpa manajemen, tanpa ikatan yang kuat itu akan gampang dikalahkan gitu ya oleh kebatilan gitu ya, oleh lembaga-lembaga yang kita nggak tahu itu aspek kesyariahannya dan seterusnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini lewat 7 menit sebenarnya ya. Apa ya? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah ini. Nanti saya share ya video-videonya dan juga itunya buat kalian baca ya. Itu karena ini sangat potensial ya. Jadi kita kalau kalian mendirikan, apa beda? Sebentar, satu lagi ya. Apa hubungan antara UMKM dengan koperasi? Jadi hubungannya adalah koperasi ini merangkai UMKM. Ya, jadi UMKM itu dianggap sebagai satu individu yang kemudian dia membentuk koperasi. Ya, makanya dalam perkuliahan itu sering digabung antara manajemen koperasi dan UMKM karena entitas atau individu anggota koperasi itu adalah UMKM itu. Jadi UMKM kalau sendiri saja gawat, bahaya, nggak kuat. Makanya harus membentuk koperasi dulu. Jelas ya? Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kepada Tuhan Yesus. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.